Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahral maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zim dan takrim Tuhan kepada guru kita bersama Abi Munsyid, begitu juga kepada guru-guru kami, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa yaitu 28 hari insyaallah, di mana ini adalah merupakan hari-hari yang terakhir kita melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini, yang insyaallah tersisa 2 hari lagi, di mana insyaallah menurut perkiraan Kementerian Agama bulan Ramadan kali ini yaitu digenapkan 30 hari istikmal, karena bulan belum nampak yaitu pada Sabtu siang karena masih berada di bawah ufuk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang sangat penting kepada kita untuk kita ketahui bersama yang bahwa yang perlu kita pertanyakan, sejauh mana kita 28 hari ini melaksanakan ibadah puasa. Sejauh mana kita cinta kepada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Ini yang perlu menjadi bahan renungan kepada kita. InsyaAllah 2 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah merupakan hari-hari yang terakhir, di mana sudah merupakan fenomena di dalam masyarakat kita yang bahwa akhir-akhir Ramadan laksana sebuah perlombaan, di mana yang tersisa hanya beberapa orang lagi di dalam masjid. Awal-awal Ramadan laksana yaitu sebuah perlombaan babak penyisihan, babak kemerdekaan. Tapi ini adalah merupakan akhir-akhir. Siapa yang beruntung? Yaitu orang-orang yang memasuki babak final. Tidak semua pertandingan perlombaan orang meraih kesuksesan. Ada yang gugur babak penyisihan, ada yang gugur babak semifinal, ada yang gugur di babak final. Kita belum memasuki final, hadirin kaum muslimin. Masih tersisa 2 malam lagi dan malam final yaitu malam Aidil Fitri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini penting kita renungkan hari ini bersama-sama. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, raghima anfu rajulin liman adraka Ramadan summa salaka falam yufarla. Celaka, terkutuk, terlaknat orang-orang yang masuk Ramadan tapi dosanya belum diampunkan, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang berkata. Raghifa anfu rajulin, para ulama menafsirkan itu celaka, terlaknat, hina orang-orang yang datangnya Ramadan dosanya belum diampunkan. Kenapa mereka tidak diampunkan dosanya? Mungkin mereka selama bulan Ramadan belum bertobat kepada Allah. Masih ada di dalam hatinya dosa dengan makhluk-makhluk Allah. Masih ada di dalam hatinya dendam. Masih ada di dalam hatinya kebencian kepada saudara-saudaranya. Seorang anak masih durhaka kepada orang tuanya. Itu belum diampunkan dosanya oleh Allah. Seseorang masih bermabuk-mabukkan dalam bulan Ramadan, belum dia bertobat. Seseorang masih memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Ini termasuk orang-orang yang terlaknat, terkutuk, kata baginda Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita yang hadir di rumah Allah ini, mudah-mudahan dengan berkah bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan sampai orang-orang yang celaka, yaitu selesainya Ramadan dosa kita belum diampunkan. Kenapa kata Rasulullah termasuk orang yang celaka? Karena bulan Ramadan, hadirin kaum muslimin, bulan yang penuh rahmat Allah. Siang dan malam maghfirah daripada Allah diluaskan kepada kita semuanya. Bulan Ramadan, kapan saja kita berdoa, Allah menerima doa kita. Tapi bulan-bulan yang lain mungkin maghfirahnya tidak begitu luas sebagaimana luasnya bulan Ramadan.
Inilah salah satu rahmat daripada Allah. Bulan yang begitu penuh maghfirah daripada Allah. Kita termasuk orang-orang yang tidak mau minta ampun kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Allah. Kapan lagi hadirin kaum muslimin kita bertobat kepada Allah? Kapan lagi kita minta ampun kepada Allah? Dikala bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan yang siang dan malam penuh dengan maghfirah, kita belum diampunkan dosanya. Nyata pegah bak danyo ba urang danyo mengoda pegah kayane pajanlom gata mendapat kasih sayang daripada Allah Taala. Munya bulan yang penuh kemuliaannya, bulan yang sangat penuh dengan rahmatnya, katanya hana pampun ya Allah pajanlom. Sama dengan punya bulannya katanya hana pampun ya Allah, hana putar harap dari kaum muslimin, jauh harapan. Termasuk juga orang-orang yang celaka, orang-orang yang jauh daripada harapan. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin kita nyol sematang nasi sawate 2 hari lagi, 2 malam lagi untuk beribadah kepada Allah. Termasuk orang-orang yang beruntung, karena yang menentukan sebuah amal itu bukan pada pendahuluan. Hebat kita dalam sebuah pertandingan bukan pada babak penyisihan. Tapi hebat kita dalam sebuah pertandingan perlombaan, yaitu dikala kita masuk final. Bahkan bukan hanya sekedar masuk final, kita bisa meraih yaitu hadiah, trofi yang sangat istimewa, yaitu maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, dosa kita sudah bersih daripada segala sesuatu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini masih ada sisa waktu 2 malam lagi. 3 malam dengan malam Idul Fitri, yaitu malam final. Mudah-mudahan kita semua bisa memasuki malam final. Akan tetapi jangan hanya sekedar bisa memasuki, mudah-mudahan juga kita bisa diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa orang yang beruntung itu orang-orang yang di akhir, orang-orang yang masuk dalam final? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu khawatimuha." Hanya saja amal yang dihitung itu pada akhirnya, pada kesudahannya. Hebat dan tidaknya hebat kita bukan kita hari ini kehidupan dunia kita beribadah kepada Allah, tapi menjelang kita kembali kepada Allah. Bagaimana kita? Selamatkah hati kita daripada dosa-dosa atau tidak? Selamatkah kita daripada dosa-dosa atau belum? Orang yang waktu pulang kepada Allah bersih daripada dosa, itulah orang-orang yang beruntung. Walaupun dulu-dulunya dia penuh dengan maksiat. Mungkin banyak cerita yang kita dengarkan, seperti Malik bin Dinar, Utbah bin Ulam. Dulunya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi hingga akhir hayatnya bahkan mereka dikenal dengan aulia-aulia besar. Ini adalah merupakan kesudahan akhir daripada kehidupan beliau-beliau, yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Mudah-mudahan kita hadirin kaum muslimin benar-benar bertaubat kepada Allah, meneteskan air mata di tengah malam, mengingat dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Insya Allah, Allah dengan maghfirahnya, dengan kasih sayangnya yang sangat luar biasa kepada kita hamba-hambanya, Allah akan mengampunkan dosa kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu khawatimuha." Hanya saja amal itu pada kesudahannya. Kapan kesudahan bulan Ramadan? Mungkin awalnya 10 pertama, 10 yang kedua, 10 yang terakhir, dan di antara 10 yang terakhir yang paling akhir yaitu malam yang terakhir, dan juga yang intinya seluruhan malam bulan Ramadan terletak itu pada malam Idul Fitri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal aidain falam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub," kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, makanya ini malam final. Ini malam adalah merupakan malam yang menentukan amal kita anak Adam. Siapa yang beruntung? Siapa yang menghidupkan malam tersebut? Barang siapa menghidupkan malam hari raya, Allah tidak akan mematikan hatinya pada hari-hari yang dimatikan hati-hati. Coba bayangkan hadirin kaum muslimin, hati kita akan mati menjelang sakratul maut, menjelang malaikat Israel mengambil nyawa kita. Hati kita akan dimatikan oleh Allah. Hati kita akan susah, akan gundah. Begitu juga menjelang kita didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hati kita akan kacau, hati kita akan gundah. Tapi apabila kita menghidupkan malam hari raya, insya Allah
hati kita tidak akan dimatikan oleh Allah menjelang ajal kita tiba. Menjelang kita berhadapan dengan malaikat penjaga kuburan karena nanti juga menjelang kita di mahsyar. Insyaallah hadirin kaum muslimin, mari sama-sama kita hidupkan malam hari raya dengan yang pertama, mungkin kita enggak sanggup untuk menghidupkan malam hari raya semalam suntuk, mulai dari maghrib sampai subuh untuk beriktikaf, beribadat, mungkin tidak mampu. Tapi sekurang-kurangnya kata para ulama, menghidupkan malam hari raya yaitu dengan berjamaah maghrib, isya dan subuh. Apalagi ditambah dengan wirid dan zikir iktikaf, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sampai hadirin kaum muslimin kita menghidupkan malam hari raya dengan marco, dengan kembang api. Ini adalah merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan orang lain, kita sendiri yang menghidupkan seperti tersebut. Coba kita bayangkan hadirin kaum muslim, malam yang sangat mulia. Kiban tak bayangkan hati Rasulullah mengingat kepada kita hamba. Yang siang dan malam Rasulullah berdoa kepada kita hambanya untuk keampunan daripada dosa. Tapi tapudik malam yang istimewa dengan tapudik marcun, auzubillah. Kita menghambur-hamburkan uang. Berapa banyak saudara kita yang di Palestina hari ini jangankan makan berhari raya hari, baju baru, makan sahur, berbuka puasa tidak ada. Tapi kita hari ini diberikan rezeki oleh Allah, alasannya ini untuk membuat senang anak-anak kami. Kenapa kita orang tua tidak membuat mereka mengerti, hai nyo malam-malam raya, malam yang sangat mulia, malam dipampun dosa, malam yang menentukan kehidupan sebulan dalam bulan Ramadan. Itu malamnya yang menentukan. Bahkan malamnya kedanya utamain susah, bahkan malamnya kedanya tawet-wet, bahkan malamnya kedanya tatut marco. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin baiklah baik sampai je kedanya urung-urung yang membuang rezeki yang dipilih Allah. Orang yang termasuk membuang rezeki adalah orang-orang yang mubazir. Orang-orang yang mubazir kata Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang saudara-saudara syaitan. Baik je katanya malam raya je ke saudara syaitan. Tak bawa harta bahkan hantam berkah kerana yatim. Yang mereka tidak ada harta, bahkan orang tua yang merupakan malam penuh kasih sayang tidak ada yang menghibur hati mereka lagi. Pakon han laganya. Nyoku mungkin bertanda, apakah harta kita harta yang tidak berkah? Mungkin salah satu jawabannya, kenapa kita rela menghamburkan uang seperti demikian? Yang jawabannya mungkin wadada koreksi, mungkin harta kita tidak berkah. Harta yang berkah tidak mungkin kita habiskan di tempat-tempat maksiat. Harta yang berkah tidak mungkin kita hamburkan di tempat-tempat yang sia-sia. Mari kita bertobat hadirin kaum muslimin. Masih ada sisa waktu 2 hari lagi, 2 malam lagi untuk bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha dan menghidupkan malam hari raya dengan ibadat kepada Allah agar Allah memberi keampunan kepada kita. Jangan sampai malam-malam seperti ini kita rajin beribadat, tapi malam hari raya tidak lagi termasuk orang-orang yang beribadat kepada Allah. Coba kita bayangkan, padahal yang menentukan itu malam tersebut. Innamal a'malu khawatimuha kata Rasul. Yang menentukan itu malam final. Apakah kita termasuk orang-orang yang ikut final? Apakah kita termasuk orang-orang yang membawa hadiah? Apa hadiahnya? Yaitu itqu minan nar. Inilah hadiah yang sangat istimewa dalam bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar kita mampu berpuasa, bukan hanya sekedar kita mampu khatam Quran, bukan hanya sekedar kita mampu berjamaah salat tarawih tidak absen, tapi hadiah yang sangat istimewa yang tidak ada taranya, yaitu selesainya bulan Ramadan, dosa kita sudah habis diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Walaupun kita tidak ada baju baru, walaupun kita rumah kita tidak mewah, walaupun tidak ada pakaian baru, makanan mewah, tapi kita sudah benar-benar bersih. Bagaimana kata para ulama, laisal aidu liman libasuhu jadi walakinnal aidu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang pakaiannya baru, tapi hari raya adalah hari yang ketaatannya bertambah. Semakin bertambah hari raya kita bertambah ketaatan, semakin cinta kepada Allah. Hari raya dengan melaksanakan silaturahmi, dengan melaksanakan ibadat kepada Allah. Mungkin bulan Ramadan akan meninggalkan kita, tapi puasa tidak habis, masih ada puasa sunnah. Mungkin masjid-masjid masih dibuka,
ibadat-ibadat sedekah masih ada peluang, maghfirah Allah masih ada peluang. Jangan sampai kita beribadat kepada Allah hanya pada bulan Ramadan. Kata seorang imam besar, yaitu pada aulia Allah, Bisri Al-Hafi, celaka termasuk bagi orang-orang yang hanya beribadat kepada Allah pada bulan Ramadan. Berarti mereka menjadikan bulan Ramadan adalah bulan beribadat, tidak bulan-bulan yang lain. Ini termasuk orang-orang yang merugi. Jadikanlah, yaitu kita ini hamba Allah yang Rabbaniin, orang-orang yang beribadah kepada Allah sepanjang masa. Jangan jadikan bulan Ramadan yaitu Ramaniin, orang-orang yang beribadat hanya pada bulan Ramadan saja. Ini termasuk orang-orang yang rugi. Jangan sampai habis bulan Ramadan kita tidak ada jamaah lagi. Jangan sampai habis Ramadan kita tidak ada amal kebaikan sedekah, amal kebaikan-kebaikan yang lain. Ini termasuk orang-orang yang merugi, hadirin kaum muslimin. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini kita muhasabah sejauh mana kita telah melaksanakan ibadah Ramadan ini. Sejauh mana kita sudah bertobat kepada Allah. Sekiranya pun belum, mari hadirin kaum muslimin, masih ada waktu 3 malam lagi. Nanti malam besok dan malam puncak, yaitu malam Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan malam hari raya. Tidak seperti malam-malam yang lain, yaitu dengan beribadah, dengan berjamaah, dengan berzikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah untuk menyempurnakan bulan yang mulia ini dengan memaksimalkan sampai yaitu dengan final, yaitu malam Idul Fitri. Mudah-mudahan Idul Fitri yang kita laksanakan tahun ini benar-benar berkah. Benar-benar kita sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu ya fawzal mustaghfirin ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa takhashu'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.